Kan 2007, 2008, 2009 itu kan tahun ketiga. Tahun ketiga itu murid itu bertambah lagi. Nah, tidak cukup di sini dengan di Kaum. Sehingga Kaum sini dan di SD Cilawu di sana. Di Cigadog apa itu ya? Anu jalan ke Cirorek. Ya, Cirorek. Nah, di sana. Oh, jadi 2009 tuh 3 lokasi digunakan sekaligus. Iya. 2010 dua lokasi karena kita sudah dapat lagi tambahan ruang belajar. Tapi alhamdulillah anak-anak dan kepercayaan orang tua mereka tidak menjudge dari sampulnya. Mereka tidak melihat keadaan luar SMK 10. Tapi mereka lebih mempercayai dalamnya begitu pada saat itu. Alhamdulillah. Sehingga antusiasme calon siswa itu ke sini baik. Dan perlu diingat bahwa salah satu faktor yang mendukung keinginan siswa untuk ke sini promosi yang kami lakukan pada saat itu. Ya dari 2007 juga mulai ekskul yang sifatnya dikenal banyak orang. Pertama, angkatan pertama itu masuk Paskibra Kabupaten 2 orang. Siapa itu, Prof? Ingat? Masih, namanya Nurdin. Oh. Yang satu lagi. Itu jadi tentara juga nya? Tentara. Pas Pampres. Dan Assalamualaikum. Nah itu dan satu lagi almarhum Ramdhani. Oh udah meninggal. Itu kan meninggal kenapa, Prof? Pada saat pengumuman Paskibraka itu beliau. Alah. Mungkin kelelahan atau apalah kami kurang paham. Nah, beliau meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau. Pahlawan di sana. Ya, pahlawan. Yang hadir pada saat pemakaman juga banyak dari pejabat-pejabat Kabupaten Garut. Alhamdulillah memberikan support kepada keluarganya, memberikan penghargaan dan menyatakan bahwa beliau adalah pahlawan muda gitu. Meskipun baru dinyatakan lulus Paskibraka gitu. Itu kemudian selain dari ekskul itu Paskibraka kami mengadakan sabah desa ya dulu. Kan kalau jalan-jalan ke desa-desa secara tidak pararuguh ya amang mau gitu. Ya abis SMK 10 kan. Kumaha? Hai abis 10 hai. Maka pada saat itu kami membentuk tim bola voli. Membentuk tim bola voli. Ada pertandingan di Tarkam kami mengikutinya. Alhamdulillah kenal. Dan selain itu kami perkenalkan juga Marawis. Ini anak-anak Marawis dulu kakak kalian itu sudah layak tayang. Mereka sering mendapat undangan di hajatan, di acara-acara seperti itu. Kakak kalian itu dulu. Iya. Alhamdulillah dulu sudah dikenal. Bari promosinya teteh, bari promosi. Seperti itu. Cara kita memperkenalkan diri ke masyarakat. Para alumni dari mulai atau siswa dari sekarang, alumni yang baru kemarin gitu. Kalau kalian merasakan perjalanan mendirikan SMK Negeri 10 Garut itu Bandung lubang dan mendaki. Bener. Kita kudu nyanyikan kok, ngenta apa kodna. Paling atau sebenarnya paling pernah atau bahasannya stuck gitunya. Pernah tuh mendirikan SMK 10 dulu gitu, pernah hampir ngesan pernah tuh nyampe ke sana. Pernah tuh. Alhamdulillah. Saya sering menyatakan ini. Dulu yang mendirikan SMK Negeri 10 Garut ini tidak saling kenal. Tapi satu tujuan. Sehingga kami bisa bersama-sama, bersatu, berjamaah mendirikan SMK Negeri 10 Garut ini. Maka sekarang ketika kita sudah berkumpul di SMK Negeri 10 Garut, di SMK Pusat Keunggulan,
yang awalnya kenal, yang awalnya akrab, kemudian menjadi masing-masing, itu sangat menyedihkan. Itu jangan. Ya. Nggak boleh itu. Jadi kita harus, SMK 10 berdiri ini karena saling support. Dulu orangnya sedikit, hanya keinginan kami yang kuat. Hanya keinginan kami yang kuat pada saat itu. Sarana belum ada, ya kan? Fasilitas belajar juga seperti, ya namanya sekolah baru. Tapi keinginan kami kuat, tujuan kami sama, titik yang kami pandang itu sama. Dan kami tidak membuat sudut untuk menjauh dari titik itu. Kami mengarah ke sana semuanya, meskipun dari latar belakang berbeda-beda. Sampai daripada tidak baik kalau sekarang nih, ini kan satu sudut, terus ada sudut sedikit, ini satu titik, ada sudut sedikit menyimpang, maka kesana kan semakin jauh. Itu di matematikanya seperti itu. Kita nih dari satu titik ngumpul nih, kesananya jangankan di sininya, di titik ini ada saja penyimpangan seperti ini nih, cekah gini. Kan kalau ini garisnya dilanjut, kan semakin jauh. Ini harus ketemu lagi itu. Iya. Nah dulu, jadi kata stuck gitu ya, stagnan itu mungkin ada di sebagian dari kami, tapi karena saling support itu, karena keyakinan, karena kami yakin dan kami juga harus bisa. Kalau saya sering mengibaratkan ke anak-anak begini, ketika kita berangkat ke puncak, bergerombol gitu ya, rombongan 5 orang sampai 10 orang. Satu orang merasa lelah, dia tidak akan bicara. Saya capek, saya mau pulang. Dia tidak akan bicara seperti itu. Dia akan terus pura-pura kuat dan mengikuti rombongan untuk sampai ke puncak. Karena dia malu untuk mengatakan, saya lelah, saya mau pulang. Bagaimana kalau kata teman-teman, silakan kamu pulang sendiri. Kan tidak berani juga kan pulang sendiri. Maka akhirnya dia pura-pura kuat supaya sama-sama sampai ke puncak. Jadi perjalanan organisasi itu, perjalanan lembaga itu seperti itu. Kita merangkak dari bawah menuju ke puncak, tapi jangan tergesa-gesa merasa berada di puncak. Mengapa? Kalau kita sudah merasa di puncak, dari puncak ke sananya apa? Kita mau di puncak terus. Berarti kan akan turun. Karena di puncak teh terlena. Tidak ada orang yang selamanya di puncak. Makanya saya berpesan ke diri sendiri, kalau mau ini jadi inspirasi, silahkan diadopsi. Jangan pernah merasa kita sudah berada di puncak. Karena dari puncak itu lanjutannya turun. Atau kalau bahasa di teater mah, kalau berkarya itu jangan dulu puas tentang karya itu. Karena bisa ya karya-karya nulain anu lebih gede gitu. Iya. Kalau saya benar Bapak itu. Jadi kita terus senantiasa merasakan bahwa kita tuh masih menanjak. Benar. Karena dulu kami perintis di SMK 10 itu selalu merasakan bahwa kita itu kecil, sehingga bahu-membahu, saling menopang. Kan memang baik kita saling berbagi hotspot ya, tapi lebih baik lagi saling memberi support. Saja. Taya ini kelebihan teh. Jadi boga rima gitu boga keahlian. Tapi beliau bukan dari orang-orang bahasa, bukan orang-orang bahasa sastra gitu. Tapi rata-rata Acep Jam Nur, beliau seorang pelukis, tapi jadi kena puisi mah. Gitu. Aneh orang gitu. Abdi orang sastra, orang bahasa, teu bisa nyen puisi. Deledek wae ku adi aing gitu. Oke, pada akhirnya SMK 10 Garut itu dikenal oleh masyarakat adalah SMK yang disiplin. Pagi-paginya apel, dan itu menjadi inspirasi setiap sekolah. Saya melihat di setiap sekolah sekarang banyak sekolah-sekolah yang pagi-paginya itu tidak hanya hari Senin yang upacara, tapi
hari-hari selanjutnya itu dilaksanakan seperti kemiliteran, ada apel pagi gitu ya, tetapi tidak ada apel pulang karena kalau diadakan apel pulang ditakutkan nanti menyerupai kemiliteran gitu. Jadi nggak saya izin sekolah militernya gitu. Tapi kita nggak demi kebaikan mapopnya. Nah, gitu bisa jadi sih gitu. Nah, dikenal di masyarakat itu apelnya, Prof. Asmaul Husna gitu. Terus sholat berjamaah. Terus polina dikenal ku masyarakat teh. Nu bersyukur teh eta ibadahna gitu. Sholat duha, apel. Ini kan 1000 sabaraha ya nanya murid teh. 2000. Wah, 2000 lebih. Itu bagaimana cara mengelola anak-anak duhur bisa ke masjid pagi-pagi. Kan pagi-pagi pembalik jeung lapar propnya. Otomatis kan aya nu ka. Itu bagaimana itu mengkoordinir, mengkondisikan anak-anak jam 7 harus apel, malahan jam 7 kurang itu sudah baris, jam 7 itu mulainya gitu. Duha sudah, wah nanti ada foto-fotonya guys. Itu gimana Prof itu? Terkait hal ini, dulu ketika sekolah ini masih baru, ketika saya ingin memperkenalkan SMK 10 itu kan harus ada yang lain dari yang lain. Oh, iya. Kita harus out of the box gitu ya, bahasa itu namanya. Kan kelas masih terbatas, fasilitas masih terbatas, tapi kita punya layanan kejiwaan gitu ya, membuat anak bisa bersaing dengan orang lain itu dari sisi dalemannya, tidak dari akademisnya, non akademis tetapi berdampak dramatis gitu, seperti akhlak kan, kedisiplinan. Itu banyak orang yang pandai tapi tidak disiplin kan. Benar. Maka saya utamakan disiplin. Apa yang saya ambil dari mana? Nah, saya pernah ke sebuah supermarket nih. Ini learning dimanapun gitu ya. Saya belajar dimanapun. Saya ambil seorang tentara belanja di supermarket. Setiap belanjaan beliau simpan di keranjangnya itu begitu rapi sekali. Mie instan segala macam tertata dengan rapi. Saya perhatikan, masya Allah luar biasa. Ini jiwa disiplin yang kuat. Itu terbawa sampai ke belanja gitu. Nah akhirnya saya bagaimana anak-anak saya memiliki karakter seperti itu. Wah, teringatlah saya dulu pengalaman waktu SMA di ekstrakurikuler. Saya itu banyak bergaul dengan anak-anak ekstrakurikuler tapi tidak ikut semuanya. Ada apel gitu kan. Nah, bagaimana saya masih ingat ketika ada kewajiban apel, kita belajar menata diri, merapikan diri dalam barisan, mengikuti komandan. Kan di barisan itu kan harus taat komando dari seorang komandan. Tidak peduli orangnya besar atau kecil, siapapun komandannya. Kalau komandannya mengucapkan istirahat di tempat, semua istirahat. Tidak ada yang mau orang usia mau istirahat kok. Kan tidak ada yang seperti itu. Dia sedang enak istirahat nih. Ini komandannya kecil atau dia kurang suka nih. Siap, kurang mau usia mau disiapkan. Kan tidak mungkin seperti itu. Saya izin guna. Jadi pelajaran itu saya ambil. Pelajaran saya ambil bagaimana anak-anak itu menaati aturan yang sudah disepakati. Kan dalam pasukan kesepakatannya seperti itu. Siapapun komandannya, komandonya harus diikuti. Maka apelah di SMK 10 selain untuk supaya anak-anak itu masuk kelas itu tepat begitu ya pada jam pertama. Dulu kan kita kan 2 shift. Nah, kalau tidak tepat masuknya kan gimana nanti? Yang shift 2-nya kasihan. Nanti kan melar nanti jadwalnya. Oh, benar. Jadi kata orang-orang yang sukses kan, kalau kita punya kelemahan, kita jadikan kelemahan itu menjadi kelebihan.
tahu Mr. Bean. Dia kan tidak pernah bicara, tapi satu kali tampil berapa bayarannya. Benar. Kenapa beliau memilih gaya seperti itu? Beliau itu gagap aslinya. Gagap. Pada saat saya ngobrol waktu di mimpi itu, kan saya sudah pernah panggil. saya baca, iya. saya baca Mr. Bean itu kekurangannya jadi kelebihan. Ya, benar. Bagaimana itu saya aplikasikan di sekolah kita. Dulu itu ada sekolah siang gitu ya. Iya, doasip kan. Karena ruangan masih terbatas. Kan itu kekurangan sebenarnya. Bagaimana itu menjadi kelebihan? Seperti itu. Jadi ciri khasnya. Iya. Dan itu menjadi jadi sekolah itu jadi disebut nanti artinya ya mengikuti begitu. Jadi apel pagi ada Asmaul Husna diisi dengan itu gitu. Diisi dengan baca surat Al-Kahfi gitu ya. Masya Allah pisan pokoknya malah. Baik, Prof. Ini kan beliau itu pengalaman belajarnya itu pokoknya nama patut dicontoh lah gitunya. Prof punya penghargaan apa saja, Prof? Dipotokeun gitu. Emang kan diedit mang. Iya fotona, jadi WA fotona. Saya pernah menjuarai gitu tah. Jika abi kan baheula juara pidato tingkat RT. Pernah juara baca puisi, saya kali-kalina di Jawa Barat. Adi ge eleh ku saya sakali-kalina. Kali itu eleh dewe urang teh. Penghargaan. Kita berbicara masalah penghargaan, pasti kira-kira penghargaan gitu tahu sertifikat acan TRT minimal atau cik Prof yang ini yang patut menjadi contoh mereka begitu, baik itu pembelajaran atau apalah. Saya sedikit curhat nih ya, dari SMP itu kalau pembagian rapot tuh hampir selalu, bukan hampir, kalau ada pembagian rapot terus ada hadiahnya, saya dapat hadiahnya. Berarti kalau pembagian rapot terus kebetulan ada pembagian hadiah, nah saya selalu dapat hadiahnya. Berarti kan jadi ranking kan? Oh iya benar. Sugana teu ranking tapi menang hadiah. Tah eta diksi seorang prof. Lanjut. Nah, berarti kan pinter. Benar. Tapi tidak tahu apakah saya ini kurang percaya diri atau apa, sehingga guru kurang mengenal saya secara prestatif gitu ya. Tapi pas bagi rapot makan ke depan kan, di SMA juga sama. Jadi kalau ada perlombaan itu sering tidak tahu. Ada orang kampung kan sekolah ke kota, apalagi dulu belum ada medsos seperti sekarang. HPG lah, kuliah di kampung gitu kan. Benar. Saya belum pernah kuliah ke Bandung, tiba heula di Garut we. Karena dulunya sering dieyong-eyong gitu ya. Gera-gede gera jangkung, gera sekolah ke Bandung. Dulu saya kan kecil. Teu gede teu jangkung. Akhirnya teu ke Bandung. Tayana terus gede, terus jangkung gedenya kemarin. Jadi baru ke Bandung sekarang. Untuk S2 yang kedua dan S3-nya gitu. Dulu mah di Lemur we. Jangkung enak. Bandung bener. Kalau tuh sakit. Dulu saya di ayong-ayongna gitu. Gera gede, gera jangkung, gera sekolah ke Bandung. Nah, bahasa can gede mah can jangkung. Aya jangkung begung. Nah di Garut we gitu. Benar begung. Jadi di Garut terus status jangkung gede meureun dikaresakeun ku Allah ke Bandung. Alhamdulillah. Gitu. Jadi penghargaan yang formal gitu ya. Terus jadi berita beta aya. Penghargaan yang paling berkesan. Sejatinya penghargaan yang paling berkesan bagi saya itu ketika saya ditempatkan di tempat yang berharga di masyarakat. Itu apa artinya sebuah sertifikat tapi tidak dipahami masyarakat,
kemudian hidup kita di masyarakat tidak terasa bermanfaat, tidak memperhatikan masyarakat yang masyarakat. Benar. Gitu. Padahal yang paling penting kan itu di dunia dan di akhirat, supaya kita selamat dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Gitu. Jadiin tangan Bang ya Bang. Jadi penghargaan yang paling memang benar sih, penghargaan yang paling berharga itu adalah kepake teu ku masyarakat eta. Kepake manfaat ta eta. Jangan dimanfaatin, tapi manfaat teu keur masyarakat. Bener. Mata bener kalau baheula ngadoa teh sing manfaat dunia akhirat, sing manfaat keur agamana, keur masyarakat, keur bangsa, keur negara, bener gitu. Apalagi sebuah sertifikat. Kalau itu tidak menjadi syafaat. Ini bisa urang. Lanjut. Ini udah pertanyaan banyak. Kita langsung ke ini udah gak kerasa Mang. Jadi geus sahabat itu yang ngobrol hiji ke sahabat sajarah sekolah. Gitu. Langsung ke masalah, bukan masalah sih, udah beres gitu Mang. Ke sesi mending. Pan batur Mang naon Mang? Kia teh. Eta urang mah mending lah nya ganti. Aing teh bisa ngomong lain gitu teh. Jadi mending mana antara A atau B gitu. Ya. Sesi mending. Nah. Ini mendingnya dari dibikinnya Prof ya. Kisi-kisina. Prof tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Memilih hanya satu, tidak bisa dua. Dan harus ada yang jawabannya harus ada yang di dalam pilihan itu. Siap, Prof? Siap, Prof? Siap. Nah. Teka tinggal di beureum, udah biasa meureun. Aing kalau urang gempeurna itu. Milih kepala sekolah atau dosen? Dosen. Kenapa, Prof? Karena saya masih senang menjadi guru. Oh, pas sekolah sibuknya. Iya. Saya masih senang menjadi guru karena teman-teman guru perlu mengetahui pada zaman jahiliyah dulu Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran, untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Ketika rasul yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh sahabat berikutnya, dilanjutkan oleh para wali, dilanjutkan oleh para kiai, para ulama, asatidz sekarang. Nah sekarang, mohon maaf, sudah ada sedikit dikotomi ya, pendidikan dunia melalui sekolah dan pendidikan akhirat. Bukan berarti dikotomi itu harus berpisah. Kita harus bersatu padu, harus bersinergi antara sekolah umum dengan pesantren. Sekolah umum yang notabene mempelajari bekal-bekal kehidupan dengan sekolah agama yang mempelajari bekal-bekal kematian. Iya, keagamaan. Jadi mohon maaf ini setengah tugas dari para kiai itu mungkin ada di kita untuk menyampaikan ajaran dari agama seperti itu. Maka saya lebih memilih dosen karena dosen itu nantinya menjadi guru. Terus mengajar. Kalau memang saya layak, saya pantas, apa yang saya sampai hari ini saya manfaatkan untuk diri saya dan teman-teman sejajar gitu kan. Kalau saya nanti jadi dosen, mungkin ini piguruun. Oh iya. Jadi piguruun nanti banyak. Kalau memang saya benar menjadi inspirasi bagi teman-teman guru, nah nanti inspirator itu semakin banyak. Jadi murid itu ditangani oleh guru-guru terbaik. Begitu. Tak pantas jadi guru besar tuh ini. Memang sudah besar, 80 kilo. Kemarin aya naon sih pemeriksaan naon? Iya eta. Kita teu diparingi sapa kemarin abi lah. Bisa disangka kolot. Saya disangka senior. 2. Mending matematika atau multimedia? Multimedia.
karena sudah mengajar multimedia sekarang. Itu pernah tuh Prof ngajar matematik atau sekarang ngajar matematik tuh? Tidaknya. Ada sertina multimedianya. Di informatika. Informatika. Kenapa? Saya dulu senang matematika karena matematika itu queen of science. Ratunya ilmu pengetahuan. Coba Om perhatikan, pelajaran apa yang tidak ada matematikanya? Abdi nah kuliah ke bahasa Indonesia karena tidak mau bertemu dengan matematika. Statistik panging di matematik. Coba Om Dan, mata pelajaran apa yang tidak ada matematikanya? Sejarah itu kan kalau kita bicara merdeka tahun 45, sekarang 2022, berapa tahun kita merdeka? Gitu. Apa yang digunakan? Kan matematika. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Hari 8A, 8I. Jadi mother of science, queen of science itu matematika. Tapi kemudian setelah lahir informatika, saya pelajari ternyata dia king of science, informatika itu. Jadi rajanya dia itu, bapaknya. Ke matematika yang sudah jadi ibu bisa ternaungi di informatika. Kita bisa mengajar dengan informatika. Coba buka YouTube saya, D.Radnehus. Di situ kan ada matematikanya. Channel D.Radnehus yang mengajak Anda terus belajar untuk belajar terus. Gitu. Jadi king of science itu informatika. Rajanya, bapaknya, termasuk matematika si ibu itu juga dinaungi. Bisa dipelajari dengan informatika, apalagi zaman sekarang, kan? Seperti itu. Segala. Nah, jadi ketika istrinya guru matematika, suaminya guru informatika, terbentuklah di situ kerajaan ilmu pengetahuan. Amin. Jika kitab inungna kitab teh Jurumiyah bapakna Sapina gitu teh mengisi kitab. Jadi lamun hayang nyaho ilmu agama Jurumiyah heula cenah ku dikuasai. Ngomong nya urang. tentang keilmuan. Lanjut. Jadi milih metode multimedianya. Bapaknya informasi. Bapaknya ilmu pengetahuan. Matematika inungna ilmu pengetahuan. Maya ilmu tage maya. Prof, siap. Ini untuk siswa. Jadi kasiswa teh mending berwirausaha atau bekerja berpenghasilan 3 juta. Berwirausaha. Padahal 3 juta, Prof. Berwirausaha. Usaha. Lima. Emangnya orang bekerja tidak berusaha? Berusaha sama. Ya maksudnya berwirausaha gitu. Iya berwirausaha. Semua orang itu, semua profesi itu hakikatnya itu berwirausaha. Dia kerja di sebuah perusahaan. Coba dia tidak punya jiwa kewirausahaan. Dia tidak punya wirausaha itu kan usahanya sendiri, usahanya secara mandiri kan. Salah nanya berarti Jadi ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia tidak memompa dirinya, tidak menyemangati dirinya untuk berusaha menjadi lebih baik sebagai karyawan di sana, tahu. Tapi kalau misalnya mending anak-anak tuh mending usaha di rumah atau misal buka usaha atau bekerja di orang gitu. Buka usaha. Mending buka usaha mah. Buka usaha. Jika orang ya buka usaha gitu. Usaha sugan we aya. Tak kudu loba atau segremnya produk gitu. Mau bener sih usaha. Mau jadi obos. Lebih 3 juta mana tak? Iya. Kan ini pegangannya setinggi apapun jabatan kita, selama kita bekerja di orang lain, kita tetap aja pegawai. Sekecil apapun usaha kita adalah bos. Benar.
mau naya tanah di dia rek usaha. Bari rek ngaguruan bari usaha. Sarakah pisan gitu. Guru mah cukup mencari keberkahan dari anak-anak yang sukses berwirausaha. Amin. Cukup kita mengarahkan mereka supaya menjadi pribadi mandiri dan berjiwa wirausaha kan gitu. Barokah pisan. Arahkan sih. Jadi guru mah barokah teh punya uang 5.000 bisa 2 minggu. 5.000 sapoe jajankeun sesana. Entah kabar. Teketang segitu lain tema abdi we lieur. Lanjut. Jadi penulis apa jadi motivator? Motivator. Tapi nulis wae teh Kan salah satu bentuk motivasi itu kan dari tulisan. Oh benar. Media. Jadi salah di nanya tuh mah euy. Aing euy, mangga dibalik euy. Tapi tenan naon jadi ilmu. Kenapa memilih motivator, Pak? Apa namanya? Ada sebuah keterangan hadis kalau tidak salah. Ketika kita menganjurkan satu kebaikan, kemudian ada orang yang melakukan kebaikan itu, maka selama kebaikan itu berlangsung, kita kebagian pahalanya. Kita kebaikan. Kita memotivasi orang untuk lebih baik. Dari 2.000 anak misalnya, apalagi dari yang pertama, 10 orang saja berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Bukan 10 kebaikan yang kita dapatkan, mungkin 100, mungkin 1.000. Amin. Karena mereka itu nanti punya adik, punya anak, punya keluarga. Kalau dia jadi bos punya anak buah kan gitu. Dan didoakeunnya ke murid-murid seperti gitu. itu. Jadi si motivator bisa ditulis. Gitu. Jadi motivator itu tidak hanya lewat lisan, iya. Tulisan juga bisa. Atau itu video saya yang kemarin yang kedua terakhir kan motivasi, kata-kata motivasi. Oh gitu. Udah ada bukunya belum, Bro? Buku motivasi mah belum. Masih di video-video YouTube lah, masih seperti itu. Ini udah bikin buku apa aja, Bu? Buku kalau tidak salah tentang sajak, puisi itu. Iya. Sayangnya saya itu bukan sayang ya. Sampai hari ini saya menulis buku yang non fiksi. Belum selesai itu, belum selesai. Tapi masih dicicil gitu ya. Malah yang sudah jadi itu buku puisi. Sudah aneh. Jadi orang-orang yang berkarya di masalah kesastraan tuh rata-rata bukan orang-orang sastra, bukan orang-orang bahasa. Tapi kita nggak ayah sih guru. Ya, ini juga kan dipengaruhi oleh orang-orang yang sastra. Iya benar. Tapi karena saya sudah mempelajari ibunya tadi melalui matematika, saya bergaul dengan bapaknya. Jadi bergaul di dunia informatika. Saya juga bergaul dengan ibunya. Itu saya guru matematik. So, tinggal mungkin karena informatika. Jadi membentuk kerajaan ilmu pengetahuan. Saya kan sudah. Oh bener. Anak mata bisa marawis. Marawis. Tapi multimedia yang jago multimedia. Bob, sesi ketiga ini ada tantangan. Tantangannya adalah buat lirik tapi tidak berima. Ini kan jagonya berima. Buat lirik tapi tong pakai rima. Tentang apa nih? Bebas. Bahasa Sunda, Indonesia. Bebas, tapi tong berima, Prof. Aneh, iya mau ipis is kan itu nah, itu sarua. Tah, ya nama ulah berima. Langsung bentuk Mau syair. Puisi, mau syair, mau lagu. Hidup manusia hanya sementara. Berima. Acan itu kan acan kan samain. Hidup manusia hanya sementara. Oh benar. Dia tidak ditentukan dari siapa lahir. Kudu kan lahir dari siapanya.
Dia tidak ditentukan di keluarga mana bergaul. Dia tidak ditentukan di lingkungan seperti apa berkembang. Seorang manusia ditentukan oleh usahanya sendiri. Kesuksesan bukanlah keturunan, tapi hasil perjuangan setiap individu dalam mengarungi kehidupan. Dia berima. Enak anu berima. Gehel euy. Aing kajawa wae euy. Berima. Sekarang yang berima ya. Jadi hese. Kayak maksudnya teh mana naonnya? Nah, bebas. Oh, bebas. Ya. Anu bieu dibuat berima itunya. Kita hidup untuk belajar. Kita hidup untuk senantiasa berikhtiar. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam berikhtiar. Jangan pernah putus asa ketika kita hendak meraih asa. Karena banyak rintangan yang akan menghalangi setiap langkah kita. Kita harus terus maju dengan apa yang kita tuju. Jangan lupakan Allah yang satu. Oi. Geus jagoan beri mama. Oke. Para ngoboyes, alhamdulillah cuaca sudah hujan. Kita udah sore. Pokoknya mah hebat pesan lah. Rob, satu lagi pesan motivasi untuk semua orang, baik murid, pokoknya untuk semua, bagi saya, bagi semua, tentang kehidupan. Persilakan, Pop. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin menuju tempat yang tinggi dan berhasil meraih tempat itu, kita akan melihat orang lain kecil. Tapi jangan lupa, orang lain juga melihat kita sangat kecil dari kejauhan sana. Maksudnya, ketika kita sedang posisi tinggi, jangan pernah merendahkan orang lain. Karena orang lain juga belum tentu melihat ketinggian kita. Di intina Eta teh diksi tina ulah sombong. Eta teh lah digung, lah adi lah sombong. Lantaran dia boga ilmu naon. Aya nu luhureun, nu luhur. Jadi dia orang di luhur, batur di anak. Dari sini ke bawah tuh kecil gitu, tapi orang lain melihat kita juga kecil. Ditembak ku badil miskin ngagobra kan gitu. Ketika pangi sarua. Jelema ciptaan Allah. Kamu dia naik, ya turun. Pernah? Gini kan misal. Saukuran. Din. Nah, lain aceng. Orang kelain udin. Baik, para ngoboys. Tidak terasa ternyata sangat berharga kehidupan ini. Artinya jangan disia-siakan, intinya jangan sombong. Terima kasih Prof. Densu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan nanti kita juga akan mengundang para saksi mata mengenai berdirinya SMK Negeri 10 Garut. Terutama yang saya ingin undang itu adalah para alumni, juga saksi mata dari guru-guru yang lain. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like channel ini dan channel Pak Prof. Densu ini. Di channelnya banyak inspirasi yang menggugah kita semua. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan
sehat selalu, Amin. barokah, Amin. dan kita semua juga sehat dan barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para ngoboys, barusan kita sudah mewawancarai saksi hidup, saksi mata mengenai berdirinya SMK Negeri 10 Garut. Beliau memang seorang motivator dan patut untuk dijadikan inspirasi bagi kita. Ada channelnya di YouTube. Nama sih tadi teman? Untuk di Prof. YouTube nak D.Radnehus. Gitu ya. Jadi pesannya yang saya tangkap adalah apa yang mau disombongkan, nah untuk disombongkan deh gitu. Itu mengenai inspirasi yang sangat luas maknanya. Dan perjalanan SMK Negeri 10 Garut itu di titik 0 sampai tadi 75 murid, sekarang 2000 lebih. Itu bukan jarak waktunya itu berapa tahun? 2007 sekarang 2000, mau 2023 2022 sekarang 15 tahun. Dan 2013 saya masuk ke sini, saya merasakan dari situ, pokoknya hebat sekali. Tidak hanya beliau yang menjadi pahlawan, banyak yang nanti kita akan undang saksi mata dari berdirinya SMK Negeri 10 Garut, termasuk nih sahabat-sahabat saya yang ada di staf administrasi. Sebentar lagi saya akan undang. Dan tidak lupa para alumni, Tantan, Nurdin, ya, mudah-mudahan bisa hadir menemani kita, bisa berbagi pengalaman. Baik para ngoboys, rupanya sampai di sini dulu ngoboy kali ini, karena waktunya saya pulang guys, belum ngabisin. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para ngoboy semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.